Dan kita akan membahas lebih jauh terkait dengan renovasi JIS yang sekarang menjadi perbincangan bersama dengan pengamat sepak bola. Ada Bung Muhammad Kusnaini yang akrab kemudian kita kenal sebagai Bung Kus. Selamat malam, Bung Kusnaini, apa Selamat kabar? malam, Bung Renhat. Baik, Bung Kus, langsung saja. Tentu kalau kita bicara soal persiapan Piala Dunia U17, ada stadion-stadion yang memang direnovasi dan juga disiapkan, termasuk JIS. Mengapa mungkin menjadi menarik? Karena di sini ada elemen lain ketika diketahui bahwa JIS tidak memenuhi standar FIFA. Di sisi lain, ini biayanya mencapai 4,54 triliun lebih ketika pembangunan. Apa yang Anda lihat dari proses JIS yang sekarang akhirnya diambil oleh pemerintah pusat untuk dilakukan renovasi agar sesuai dengan standar FIFA? Iya, yang pertama kita harus memastikan bahwa investasi yang sudah ditanamkan oleh negara untuk membangun infrastruktur stadion seperti JIS yang sekelas JIS ini tidak boleh sia-sia ya. Ini investasi ini sangat besar, harus dimaksimalkan manfaatnya oleh publik. Nah, JIS ini sebetulnya dalam banyak hal sudah cukup baik progresnya. Jadi memang masih ada sejumlah kekurangan, tapi kekurangan itu tidak serta-merta membuat JIS ini dapat diabaikan gitu loh. JIS ini sebetulnya memiliki sejumlah kelebihan. Dari segi lokasi dia sangat dekat dengan ibu kota karena saat ini masih berada di Jakarta. Kapasitasnya juga besar. Kemudian sebetulnya standar rumputnya pun sebetulnya di awal cukup bagus ya. Ketika dipakai oleh tim Atletico Madrid dan Barcelona April 2022, itu mereka memuji kualitas rumputnya. Hanya karena memang lama tidak dipakai secara resmi untuk pertandingan yang formal ya, sehingga mungkin perawatannya menjadi agak berkurang, kualitas rumputnya menjadi berkurang. Wajar kalau kemudian sekarang diupayakan perbaikan kualitasnya. Perbaikan rumput itu kalau di luar negeri setiap stadion itu dilakukan secara berkala memang. Ya. Kalau kompetisi Liga Inggris, kalau kompetisi selesai, klub itu mengubah atau mengganti rumputnya dengan rumput baru. Nah, JIS ini kan udah cukup lama tidak diganti rumputnya, wajar kalau diganti. Dan pergantian rumput nggak lama, hanya sekitar 3 bulanan. Jadi kalau mau diganti rumputnya sekarang masih bisa dipakai untuk Piala Dunia. Yang urgent dari JIS itu adalah perbaikan akses keluar masuknya, itu yang urgent. Ya. Itu yang kemudian juga ketika dipakai untuk acara konser misalnya itu kan juga menjadi ramai diperbincangkan. Tapi apakah menurut Anda juga sangat disayangkan ketika dengan biaya yang sangat besar tersebut, tapi saat pembangunannya ini mengabaikan hal-hal yang sifatnya urgent, termasuk tadi soal pintu masuk dan juga akses yang banyak dibahas, Bungkus? Iya, iya, ini memang persoalan yang saya pikir harus ditelaah secara lebih serius ya. Karena ketika dibangun JIS juga sebetulnya sudah mendapatkan supervisi dari timnya FIFA sebetulnya. Tidak mungkin dibangun stadion sebesar ini tanpa bantuan teknis dari FIFA. Ya. Hanya saja mungkin peruntukannya saat itu atau pelaksanaannya saat itu ada hal-hal kecil yang terabaikan atau yang belum selesai dikerjakan. Contohnya seperti akses keluar masuk. Rencananya kan memang sejak awal bukan cuma satu, lebih dari satu. Cuma bagian yang lain mungkin belum terselesaikan sehingga saat ini baru satu akses keluar masuknya. Nah kan sekarang tinggal dilengkapi, yang belum dibangun itu, yang belum disiapkan itu kita siapkan, kita bangun. Nah kemudian area parkir itu sebetulnya desain stadion-stadion modern memang tidak terlalu banyak menyediakan area parkir. Yang diperkuat itu akses transportasi publik. Masalahnya akses parkirnya terbatas, transportasi publik belum nyambung ke JIS, banyak yang belum nyambung. Kereta belum sepenuhnya tersambung, MRT atau subway belum ada, jalur bis juga masih sangat terbatas, sehingga akhirnya kebutuhan parkir jadi besar. Kalau transportasi publiknya bagus, orang nggak perlu bawa mobil ke JIS. Tapi karena transportasi publiknya saat ini masih terbatas, akhirnya orang bawa mobil, terasa bahwa parkirnya nggak ada. Jadi problemnya memang ada sejumlah hal yang belum terpenuhi, rencana awal itu seperti apa tapi sekarang belum terpenuhi, termasuk akses sarana transportasi publik. Oke, jadi dari kacamata Anda apakah memang dengan kondisi demikian dan jika kemudian JIS mau digunakan sebagai event FIFA nanti Piala Dunia U17 menjadi penting bagi pemerintah pusat untuk mengambil alih, men-take over, merenovasi ini? Penting untuk dimanfaatkan secara maksimal. Investasinya sekali lagi cukup besar. Jangan sia-sia, ini uang negara loh yang dipakai ini. Jadi harus dimanfaatkan sebesar mungkin untuk kemaslahatan publik.
Nah, saya pikir kan perbaikannya yang bisa dilakukan, yang harus dilakukan kan tidak banyak. Rumput tidak terlalu mahal, akses keluar masuk juga tidak terlalu mahal. Bisa dilakukan dan JIS menurut saya masih mungkin disodorkan kepada FIFA sebagai alternatif untuk Piala Dunia U17 2023. Karena dalam banyak hal dia sudah memenuhi syarat, kecuali kekurangan-kekurangan yang sudah kita bahas tadi. Nah, tapi memang semua sekali lagi dalam urusan ini kita harus memahami bahwa yang menentukan FIFA pada akhirnya. Kita ini hanya menyiapkan alternatif. FIFA kita punya sekian belas stadion, ini. Silahkan. Kalau bayangan saya, FIFA akan menggunakan benchmark dari hasil verifikasi yang sudah mereka lakukan untuk Piala Dunia U20. Mereka kan sudah menunjuk Jakabaring, sudah menunjuk GBK, sudah menunjuk Kapten Dipte, sudah menunjuk Manahan, GBT, dan mungkin Sijalak Harupat. Itu kan sudah FIFA sudah tahu kualitasnya. Nah, mungkin FIFA akan benchmarknya dari situ. Kalau dianggap kurang, baru menengok kiri kanan. Karena GBK tidak bisa dipakai untuk sejumlah waktu tertentu, maka harus ada alternatif. Jakarta itu yang paling dekat ya JIS. Ya JIS harus kita maksimalkan. Anda meyakini bahwa nanti ini FIFA akan mengiyakan, meng-approve ya mungkin bahasanya, Stadion JIS ini sebagai penggantinya Gelora Bung Karno karena bertabrakan dengan acara yang lain? Kalau yakin tentu gegabah ya untuk untuk mendahului keputusan FIFA gitu ya. Cuma harus dipahami bahwa Piala Dunia U17 ini berbeda dengan Piala Dunia Senior. Standarnya pun akan berbeda. Dan jangan lupa, yang nonton Piala Dunia U17 nanti tidak akan seramai seheboh Piala Dunia Senior. Tidak akan ada ribuan pendukung Brasil yang datang. Tidak akan ada ribuan pendukung Mali yang datang. Kalaupun datang jumlahnya terbatas. Jadi kuncinya untuk Piala Dunia U17, di mana timnas Indonesia bermain. Karena itulah yang paling rawan, karena itulah yang paling banyak penontonnya. Saran saya, timnas Indonesia nggak perlu main di Jakarta. Mainlah misalnya di Bung Tomo, mainlah di Manahan. JIS nanti kalaupun dipilih, dimanfaatkan untuk grup di mana pesertanya bukan Indonesia. Tidak akan jadi masalah, karena sebetulnya secara kualitas infrastruktur keseluruhan, JIS ini kan tinggal sedikit perbaikannya. Sehingga beberapa kekurangan-kekurangan yang tadi sudah Anda bahas ini bisa mungkin eliminir ya, Bungkus. Jadi tidak perlu kemudian harus ke depan baru kita perbaiki lebih serius, karena JIS ini nanti harus dimaksimalkan juga untuk timnas senior maupun Persija yang punya kandang di situ. Ini kan juga menjadi ramai karena tidak lepas kemudian bahwa ini lebih dominan unsur politis katanya, bukan unsur teknis. Anda lebih melihat hal yang mana ini, Bungkus Naindi? Tujuan awal membangun JIS itu untuk memberi ruang bagi kegiatan olahraga. Jadi kita fokus di olahraganya, urusan politiknya biar orang lain yang mengurus. Saya fokus di tujuan awalnya bikin stadion itu olahraga. Bungkus, kalau kita melihat secara lebih luas lagi ya, tidak hanya JIS, tapi kan juga ada 22 kalau saya tidak salah stadion yang tengah proses untuk diperbaiki oleh pemerintah, menilai anggarannya juga tidak kecil ya, 1 triliun lebih. Menurut Anda apakah memang itu perlu dan penting untuk dilakukan pemerintah untuk merevitalisasi stadion-stadion yang ada? Iya, kita ini kan punya persoalan ketika kita mengalami tragedi Kanjuruhan, dan itu mendorong FIFA ikut terlibat membantu Indonesia, mengarahkan Indonesia harus melakukan apa. Dan salah satu yang kemudian kita sampaikan kepada FIFA adalah komitmen untuk membenahi infrastruktur. Nah, kalau Indonesia mau dipercaya menggelar event-event internasional, maka komitmen itu harus dijaga, harus dipenuhi. Kita berkomitmen memperbaiki infrastruktur, yaitu buktikan, bukan cuma janji di atas kertas. Oke, menarik, Bungkus. Nah, ini pandangan Anda. Kita akan lihat nanti apakah FIFA akan memilih JIS atau tidak untuk digunakan sebagai stadion Piala Dunia U17, tapi kita akan tunggu bagaimana juga kemudian proses renovasinya. Terima kasih banyak Bungkus Naindi untuk waktunya di Sindo Prime pada malam hari ini. Selamat malam.